Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu router statik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 23051204256 dari kelas Teknik Informatika H angkatan 2023. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, kita nanti akan menjelaskan definisi dari router statik. Lalu kita akan melakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Lalu kita tarik kesimpulan dari simulasinya. Oke, yang pertama yaitu definisi dari routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut, yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun kita tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding tabel di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita sudah masuk pada Cisco Packet Tracer, di mana saya sudah membuat kerangka untuk kita melakukan simulasi tentang routering, di mana di sini ada PC1 dan PC2 yang terhubung oleh router 1 dan ada PC3 yang terhubung ke router 2, lalu ada server 1 dan server 2 yang terhubung pada router 3. Dan ketiga router ini saling terhubung masing-masing. Untuk melanjutkan ke simulasi, kita harus mengisikan IP address dari masing-masing komponen ini, di mana pada pertama yaitu pada PC1 IP address-nya yaitu 192.168.1.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.192. Lalu untuk default gateway-nya itu mengarah pada router 1, di mana yaitu 192.168.1.62. Lalu untuk DNS servernya yaitu 33.33.33.1. Lalu untuk PC2 kita mulai pada 65. Jadi kita menggunakan ini pada RT selanjutnya yaitu 192.168.1.65 dan subnet mask-nya sama. Lalu default gateway-nya juga sama. Lalu untuk DNS servernya juga sama. Lalu selanjutnya pada PC3 itu kita mengisikan IP address-nya yaitu 192.168.1.253. Lalu untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128. Lalu untuk default gateway-nya yaitu kita mengarah pada router 2, di mana yaitu adalah IP address-nya adalah 192.168.1.254. Lalu untuk DNS servernya yaitu 33.33.33.1 sama seperti PC1 dan PC2. Lalu selanjutnya kita mengarah pada router, di mana pada statiknya kita add beberapa address, di mana yang pertama yaitu 192.168.1.128 dengan slash 25 ke arah router 2. Kita add alamat dari router 2. Lalu selanjutnya yaitu 33.33.33.0 dengan slash 24 ke arah router 3. Kita tambahkan address dari router 3. Lalu ada 43.43.0 dengan slash 24
sama ke router 3. Lalu pada router 2 juga kita tambahkan addressnya pada statiknya, yaitu 192.168.1.0 dengan /25 ke 25 dengan addressnya yaitu router 2 di sini. Lalu ada 33.33.33.0 dengan /24 ke arah lalu selanjutnya ada 43.43.43.0 dengan /24 via 23.23.23.3. Lalu pada router 3 pada statiknya juga itu kita isikan alamat dari router di mana 192.168.1.0 dengan /25 via 13.13.13.1 dan selanjutnya 192.168.1.128/25 via 23.23.23.1. Lalu kita masuk pada server 1. Pada config-nya gateway-nya itu kita isikan 33.33.33.3. Lalu selanjutnya server 2 untuk address-nya yaitu 43.43.43.3. Nah, lalu setelah kita mengatur semua IP-nya, kita masuk pada mode simulation di sini. Lalu kita edit filtersnya menjadi ICMP saja. Lalu kita lakukan simulasi di mana yang pertama yaitu kita mengirimkan simple PDU dari PC1 ke PC2. PC2 ini. Kita simulasikan di mana PC1 mengirim ke router 1, lalu ke PC2, lalu PC2 akan membalas, lalu router 1 akan memberikan ke PC1 dan muncul tanda checklist artinya berhasil. Lalu selanjutnya kita mengirimkan simbol PDU pada PC1 ke PC3, di mana PC1 akan mengirimkan ke router 1, lalu router 1 akan mencari, ternyata berada pada router 2, lalu router 2 akan memberikan ke PC3. Lalu PC3 akan membalas ke router 2 terlebih dahulu, lalu ke router 1 dan berakhir ke PC1. Kita delete. Lalu selanjutnya yaitu kita mengirimkan simple PDU dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Di mana kita simulasikan di mana PC1 akan mengirimkan ke router 1, lalu dia akan mencari, lalu terdapat pada router 3, dia akan mengirimkan ke router 3, lalu router 3 mencari, ternyata pada server 1. Lalu server 1 akan membalas di mana jalurnya sama seperti tadi ke router 3 atau sebaliknya, lalu ke router 1, lalu ke PC1. Selanjutnya kita akan mengirimkan simple PDU dari PC1 ke server 2, di mana kita simulasikan di mana PC1 akan mengirimkan ke router 1, lalu ke router 3 mencari, ternyata pada server 2. Lalu server 2 akan memberikan balasan dengan jalur yang sebaliknya, dimulai dengan router 3, lalu router 1 dan PC1. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan simple PDU dari PC3 ke PC1.
di mana PC3 akan mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mencari, ternyata terdapat pada router 1, lalu router 1 akan memberikan ke PC1, dan PC1 akan memberikan balasannya. Lalu selanjutnya yaitu PC3 ke PC2, di mana seperti tadi sama, dia akan memberikan ke router 2 terlebih dahulu jalurnya, lalu router 2 mencari, ternyata terdapat pada router 1, lalu router 1 akan memberikan ke PC2. Lalu selanjutnya dia akan membalas. Selanjutnya kita akan mengirimkan simple PDU dari PC3 ke server 1, di mana PC3 akan memberikan ke router 2, lalu router 2 akan mencari antara router 1 atau router 3 IP address-nya berada di mana, lalu dia ternyata ditemukan pada router 3, lalu router 3 akan menyalurkannya ke server 1. Dan selanjutnya server 1 akan membalas. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengirimkan simple PDU dari PC3 ke server 2, di mana dia akan mengirimkan ke router 2. Router 2 akan mencari alamat IP dari server 2 dan ditemukannya pada router 3. Dia akan mengarahkan ke router 3, lalu router 3 akan menyalurkannya ke server 2. Dan server 2 akan memberikan balasan ke PC3. Lalu selanjutnya yaitu kita akan mengirimkan simple PDU dari server 1 ke server 2, di mana kita simulasikan dia akan langsung mengirimkan ke router 3 karena router 3 mempunyai alamat IP dari server 2. Lalu server 2 akan membalasnya dan mengirimkan ke server 1. Selanjutnya kita mengirimkan simple PDU dari server 1 ke PC1, di mana server 1 akan mengirimkan ke router 3, router 3 akan mencari alamat IP yang simple PDU 7 ternyata terdapat pada router 1, dan dia akan mengirimkan ke router 1, lalu router 1 akan menyalurkannya ke PC1, dan PC1 akan membalasnya dengan jalur sebaliknya yang dimulai dengan router 1, router 3, dan kembali ke server 1. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan simple PDU dari server 1 ke PC2, di mana kita simulasikan server 1 akan mengirimkan ke router 3, maaf. Lalu router 3 akan mencari alamat IP-nya. Alamat IP dari PC2 ternyata ditemukannya pada router 1, dan router 1 akan menyalurkannya ke PC2. Lalu PC2 akan membalas dengan jalur sebaliknya seperti sebelumnya, dengan dimulai dari router 1, lalu router 3, lalu kembali ke server 1. Lanjutkan saja, please, artinya kita berhasil. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan simple PDU dari server 1 ke PC3, yaitu pertama server 1 akan mengirimkannya ke router 3, router 3 akan mencari alamat IP dari PC3, lalu ternyata terdapat pada router 2, dan router 3 akan langsung mengirimkan PDU-nya ke router 2, dan router 2 akan menyalurkannya ke PC3, dan PC3 akan memberikan balasannya. Setelah kita melakukan simulasi, kita mengirimkan simple PDU terlebih seperti tadi, kita masuk pada mode real time, di mana kita akan melakukan tracer, di mana kita mulai dari PC1,
ke PC2, kita PC2, kita lakukan tracer. Di command prompt-nya kita ketikkan tracer, kita ketikkan alamat IP dari PC2 yaitu 192.168.1.1. Kita enter. Nah, di sini trace-nya komplit. Lalu kita tracer dari PC1 ke PC3. Kita ketikkan tracer. Kita ketikkan alamat IP dari PC3 yaitu 192.168.1.253. Kita enter. Nah, ternyata trace-nya komplit, di mana dia akan melalui router 1, lalu ke router 2, lalu ke PC3. Selanjutnya kita akan tracer dari PC1, dari PC1 ke server 1, dimana kita ketikkan tracer ke alamat IP dari server 1 yaitu 33.33.33.1. Kita enter. Nah, dia pertama akan melalui router 1 terlebih dahulu, lalu ke router 3, lalu ke server 1. Lalu selanjutnya kita akan lakukan tracer dari PC1 ke server 2. Kita ketikkan alamat IP dari server 2 yaitu 43.43.43.1. Kita lakukan tracer. Nah, ternyata dari PC1 dia akan mengirimkan ke router 1, lalu router 1 akan mencari dan menemukannya pada router 3, lalu router 3 akan menyalurkannya ke ke server 2. Nah, setelah itu kita akan melakukan tracer dari PC3 ke PC1. Kita tracer semuanya. Tracer. Maaf. Kita tracer maaf. Kita tracer dari PC3 ke PC1, di mana PC1 alamatnya adalah 192.168.1.1. Tracer. Nah, ternyata PC3 dia akan melalui router 2, lalu ke router 1, ini alamatnya, lalu ke PC1. Lalu selanjutnya kita tracer dari PC3 ke PC2, dimana alamat dari PC2 yaitu 192.168.1.65. Kita lakukan tracer. Ternyata sama keduanya, dia akan mengirimkan ke router 2, lalu router 2 akan mencari, ternyata terdapat pada router 1, lalu router 1 akan menyalurkannya ke PC2. Lalu kita lakukan tracer dari PC3 ke server 1. Kita ketikkan tracer, lalu alamat IP dari server 1 yaitu 33.33.33.1.
Kita lakukan tracer. Nah, lalu dia akan mengirimkan ke PC 2, maksudnya router 2, lalu router 2 akan mencari, ternyata terdapat pada router 3. Di sini router 3 dengan alamat IP 23.23.23.3 lalu akan memberikan ke server 1. Lalu kita lakukan tracer dari PC 3 ke server 2 dengan alamat server 2 yaitu 43.43.43.1. Kita enter. Sama seperti sebelumnya, sama seperti server 1, nomor 1 2-nya pertama dia akan melakukan ke router 2, lalu router 2 ke router 3, lalu ke selanjutnya ke tujuannya yaitu server 2. Lalu selanjutnya kita akan melakukan tracer dari server 1 ke server 2. Kita ke desktop, ke command prompt-nya, kita ketikkan tracer dari server 1 ke server 2. Kita ketikkan server 2 43. Nah, pertama dia akan mengirimkan ke ini 33.33 di mana ini adalah alamat IP dari router 3, lalu router 3 akan menyalurkan ke server 2. Lalu selanjutnya kita tracer dari server 1 ke PC 1, yaitu alamat dari PC 1 yaitu 192.168.1.1. Kita enter. Nah, di sini trace complete di mana dia akan mengirimkan pertama ke router 3, lalu ke router 1, lalu ke PC 1. Lalu selanjutnya kita tracer ke PC 2. Kita ketikkan alamat IP dari PC 2 yaitu 192.168.1.65. Nah, di sini trace complete. Dia akan mengirimkan ke router 3, lalu router 3 akan mengirimkan ke router 1, lalu router 1 akan mengirimkan ke PC 2. Di sini PC 2. Lalu kita akan lakukan tracer terakhir yaitu ke PC 3, di mana alamat dari PC 3 yaitu 192.168.1.253. Kita tracer. Nah, di sini trace complete di mana server 1 pertama akan mengirimkan ke router 3 di sini, lalu selanjutnya ke router 3 akan mencari, ternyata terdapat pada router 2, lalu router 2 terakhir akan mengirimkan menyalurkan PDU-nya ke PC 3. Oke, sekian simulasi dari routering. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulannya. Oke, setelah kita melakukan simulasi, kita mengirimkan beberapa simpul PDU dari setiap PC, setiap server melalui router-router, mulai dari router 1, router 2, hingga router 3. Kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama yaitu konektivitas jaringan. Dengan konfigurasi routing statik yang benar, setiap perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, meskipun terpisah oleh beberapa router. Paket ICMP akan mengikuti jalur yang sudah diatur di routing tabel setiap router. Dan yang kedua yaitu pengamatan jalur paket. Hasil dari trace route dan simulasi akan menunjukkan jalur yang diambil oleh paket ICMP. Jika routing statik diatur dengan benar, jalur yang diambil oleh paket ICMP akan sesuai dengan yang diharapkan. Jika terdapat rute yang tidak benar, paket mungkin tidak sampai ke tujuan atau mengikuti jalur yang salah. Yang ketiga yaitu troubleshooting. Jika terdapat perangkat yang tidak dapat terhubung atau
ada paket yang tidak sampai ke tujuan, periksa pengaturan gateway-nya di setiap perangkat serta rute statik di setiap router. Lalu yang terakhir yaitu latensi dan hops. Setiap threshold akan menunjukkan berapa banyak hops. Hops yaitu router yang dilalui, yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Paket-paket yang menuju perangkat jauh akan memiliki lebih banyak hops dibandingkan yang dekat. Jadi, sekian dari saya, simulasi dari saya tentang routing statik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.